Halo guys, kembali lagi dengan saya Aiman di channel All About Cars. Kali ini saya akan mereview Mercedes-Benz CLS 200 tahun 2016. Penasaran? Simak selanjutnya. Oke, saya akan bercerita sedikit mengenai CLA 200 ini. Masuk di Indonesia pada tahun 2013 dengan bentuknya yang seperti ini. Ini depannya dan ini belakangnya. Ya. Lalu pada tahun 2015 ia facelift menjadi seperti ini. Ya. Jadi seperti ini, tapi ini bukan tahun 2015, tapi ini tahun 2016. Lalu ia facelift lagi di tahun 2019 menjadi seperti ini. Dan ini belakangnya, ya, seperti itu. Tapi kalau saya lihat yang faceliftnya yang tahun 2019 dan 2020, kalau menurut saya tidak suka karena dia mobil ini malah terlihat lebih luxury dan mewah. Kalau yang facelift ini dan yang facelift sebelumnya malah terlihat lebih sporty bentuknya. Kita mulai dari bagian grillnya yang sudah menggunakan model segi 6 seperti ini dan tarikan garis krom yang menyambung sampai lambang emblem Mercedes-Benz yang besar dan emblem Mercedes-Benz yang kecil di atasnya, khasnya Mercy. Dan di bagian lampunya Mercy sudah menggunakan teknologi yang namanya Mercedes-Benz BI Xenon. Nah, apa itu BI Xenon? Seperti apa kerjanya? Seperti ini. Jadi dalam satu proyektor ini ada 3 buah lampu, yaitu lampu kecil, lampu besar, dan juga lampu kecil yang ada di dalam lampu ini. Nah, lalu di sininya ada lampu sen, tapi sayangnya di bawahnya belum dilengkapi dengan fog lamp atau aksen-aksen yang lainnya yang jadi yang membuat lebih keren. Tapi ini cuman polosan doang seperti ini, cuman bolongan grill doang sih. Sayang sekali sih. Lalu bawah bempernya yang saya suka yang bentuknya seperti ini. Jadi terlihat lebih sporty, keren sekali sih. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor di bagian depan. Jadi untuk Anda yang lagi belajar nyetir pakai mobil ini aman sekali karena Anda bakal diberitahu apakah ada sesuatu di bagian dekat mobil Anda karena sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor di depan dan 4 buah sensor di samping. Yuk, kita lihat bagian mesin. Dan kalian akan kaget di bagian mesin, kok Mercedes bisa seefisien ini dan tenaganya juga kencang. Kalian akan kaget. Saya kasih tahu langsung di bagian mesin. Oke, kita akan membahas bagian mesin, tapi sebelum itu kita harus membuka bagian mesin, kap mesin. Kap mesinnya dibukanya emang agak susah sih ya, karena ininya ada di sini dan terhalang sama karet. Untuk pembukanya terhalang sama karet. Dan juga salah satu yang saya sayangi itu belum dilengkapi dengan sistem hidrolik. Ya, mungkin kalau udah dilengkapi dengan sistem hidrolik mungkin pembukanya lebih gampang. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting mesinnya sudah dikasih peredam dan juga dalaman mesin yang sudah dicat. Nah, di samping saya ini ada mesin 4 silinder berkapasitas 1600 cc yang dibantu oleh turbocharge. Ya, turbocharge. Dan mesin turbocharge ini, 1600 cc turbocharge ini menghasilkan tenaga sebesar 154 HP di RPM 5300 dan torsi sebesar 250 Nm di RPM 1250 sampai RPM 5300 juga. Nah, ini mesin gokil banget. Ini kalian sudah dengar kan tenaganya yang sangat kencang, tapi kalian belum dengar akselerasi 0 ke 100-nya dalam berapa detik. Akselerasi 0 ke 100-nya dalam Mercy CLA ini bisa mencatat dalam 7,9 detik.
Ya, 7,9 detik. Dan untuk 0 ke 200-nya dalam 44,4 detik. Ini mesin yang sangat ganas. Wow, ganas, irit. Dan saya belum kasih tahu kalian iritnya. Kenapa saya bilang irit? Karena mesinnya ini untuk rute dalam kota bisa mencatat 16,3 km per liter tergantung cara menyetir Anda dan situasi jalanannya. Dan untuk rute jalan tol bisa mencatat 18,5 km per liter kembali lagi tergantung cara menyetir Anda dan situasi jalanannya. Tapi nggak apa-apa lah, kita bisa mendengar sebuah Mercy bisa mencatat segini irit bahan bakarnya. Kan wow sekali ini. Dan mobil ini bisa menyentuh top speed 230 km per jam. Oh iya, lupa saya kasih tahu, tenaga ini disalurkan kepada transmisi 6 speed otomatis yang disalurkan lagi ke dua roda depan karena mobil ini menggunakan sistem FWD, front wheel drive bukan four wheel drive. Iya. Nah, kita tutup lagi. Dan untuk fitur keselamatannya mobil ini sudah dilengkapi dengan traction control, stability control, ABS, EBD, dan brake assist. Ya, keren sekali sih mobil ini. Yuk kita bahas ke bagian samping. Oke, bagian samping kita mulai dari bagian ban dulu. Bannya yang digunakan oleh Mercy CLA 200 ini menggunakan size 225/45 ring 18. Ya, terlihat sangat tipis, memang sangat tipis. Tapi ini nggak terlalu tipis-tipis banget. Dan untuk jarinya yang bisa kita masukin di sini adalah 2 jari setengah untuk bagian depan. Dan untuk bagian belakangnya bisa masuk 2 jari. Ya, memang agak ceper, cuman ground clearance-nya masih tergolong oke untuk pemakaian untuk jalanan bolong-bolong sedikit dan untuk polisi tidur. Dan seperti biasa, ini khasnya spionnya Mercy yang masih tahun 2017 ke bawah. Seperti ini, dia pisah sennya terus nyambung di bagian akhirnya. Dan dia juga sudah LED ya. Dan jangan lupa di bagian sininya ada blind spotnya yang ada pemisahnya dan ada kaca cembungnya. Keren sekali. Dan ada tarikan yang ganas dari lampu sampai ke belakang sana. Keren sekali sih. Dan untuk suara pintunya seperti ini. Karena dia khasnya Jerman, jadi suara pintunya seperti ini. Nah, ya, kembali lagi seperti Mercedes G-Class. Seperti itu, keren sekali sih ini. Dan pintunya sangat berat dan di dalam, kalau kalian tutup pintunya itu peredamannya sangat-sangat teredam, suara-suara luar, suara-suara motor yang kenceng sangat teredam karena mobil ini peredamnya juga bagus. Dan kalian udah tahu kan ini Mercy pastinya peredamnya udah bagus. Dan kalau kita ketok-ketok bodinya, wow, bodinya kerasa solid banget, keren. Juga di sininya ada finishing chrome-nya di sini. Tapi sayangnya di atasnya dia belum dilengkapi oleh sunroof. Mungkin kalau ditambahin panoramic sunroof atau dual sunroof atau single sunroof mungkin lebih keren. Atau panoramic sunroof aja udah kelihatan keren. Udah kelihatan makin keren. Ya. Tapi satu lagi sayangnya dia belum dilengkapi dengan keyless entry. Ya, itu aja di bagian samping. Yuk, kita ke bagian belakang. Oke, saya sudah di bagian belakang dari Mercedes-Benz CLA 200. Di sini juga sudah terlihat ada emblem CLA 200 dan logo Mercy. Dan khasnya C-Class, mau C-Class apapun pasti belakangnya kalau sedan dia akan melandai seperti ini. Kalau S-Class dia bakal seperti ini, kalau E-Class dia seperti S-Class juga. Nih, seperti penyok gitu ya. Kalau kita lihat kalau C-Class semua yang ada Mercy yang ada C-nya pastinya seperti ini. Nah, lampunya juga yang unik, dia sudah LED dan sennya juga sudah LED. Lampu mundur juga sudah LED, jadi total dia all LED dan di sini ada tulisannya Mercedes-Benz di dalam lampunya. Jadi kelihatannya keren sekali ya dan elegan, kita bisa lihat dari sininya. Dan antena yang digunakan dia sudah menggunakan antena shark fin di situ di atas. Dan saya tingginya 164 cm dan saya masih lebih tinggi daripada mobil ini. Jadi mobil ini sangat-sangat rendah
atapnya. Tapi kalau kita duduk, kita nggak akan kerasa rendah lagi karena tempat duduknya yang sangat sporty dan rendah. Nanti saya kasih lihat di bagian dalam. Dan bawahnya juga di sini ada bolong-bolongan palsu ya sebenarnya. Dan ada 2 buah muffler yang benar-benar kerja di bawah situ, dan 4 buah sensor parkir seperti saya bilang. Jadi kalau Anda yang lagi belajar nyetir, biar nggak takut ada apa-apa di sekitar mobil Anda, tenang aja karena ada 4 buah sensor parkir. Banyak. Dan untuk membuka bagasi seperti ini. Gitu kan. Dia bukan electric tailgate, tapi dia akan langsung terbuka karena kebanyakan sedan seperti itu. Jadi seperti ini, tinggal buka, atau kita bisa buka juga dari kuncinya. Nah, maaf, bagian bagasinya agak kotor karena nggak bisa dibersihin ini. Nah, di bagian bagasinya dia sudah ada handle dan penutup yang gudru seperti ini, jadi semakin mewah. Dan di dalamnya dia sayangnya ban serepnya bukan di bawah, tapi aslinya tepatnya di bawah, cuman sama ownernya dikeluarin taruh sini. Dia velgnya bukan velg full size ya, untuk spare tire-nya, sayang sekali. Dan sini juga ada 2 buah lampu LED untuk menyinari plat nomor. Tutup. Nah, pelan aja langsung bisa. Nah, yuk kita masuk ke bagian belakang dari Mercedes-Benz CLA 200. Ya, saya sudah di bagian kabin belakang dari Mercedes-Benz CLA 200 ini. Ya, kesan pertama di bagian paling belakang, nggak enak. Kenapa nggak enak? Ya, pahanya sangat-sangat tidak menyanggah dan kaki kita nggak bisa masuk ke belakang jok baris depan, jok penumpang depan. Jadi kita gini terus kakinya, dan ya kebantu dikit lah sama joknya yang enak dan senderan yang enak. Tapi joknya headrestnya nggak bisa kita atur. Dan juga kalian yang mau armrest di sini juga ada, dan 2 buah cup holder yang tidak akan mengganggu tangan Anda kalau armrest. Biasanya kan ada di tengah sini kan, dan mengganggu banget. Ini ada di sini dan bisa kita tutup. Seperti itu. Keren. Dan ini juga ada pintu untuk masuk ke bagasi ya. Dan di belakang sini sudah dilengkapi dengan 3 buah seat belt dan jok yang sudah isofix. Jadi untuk Anda yang memiliki bayi, kursi ini udah aman karena sudah kursinya isofix. Dan di sampingnya juga ada tulisannya airbag, dan plafon atasnya yang berwarna hitam, jadi semakin kelihatan sangat mewah dan sporty banget. Dengan kita lihat joknya seperti ini, keren banget kan joknya. Dan hand grip yang modelnya retro. Tapi overall di belakang kurang enak untuk saya. Tingginya 163 cm. Legroomnya sih banyak, cuman pahanya nggak nyanggah. Headroomnya juga ya sedikit lagi, tapi lumayan lah. Untuk saya tingginya 163 cm, tapi untuk orang yang tinggi 165 atau 166 cm ini mungkin udah mentok. Atau mungkin yang 170 mungkin dia udah kayak gini, kepalanya udah kepentok seperti itu. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan dan chargeran 12 volt, jadi ngumpet di sini. Di sini juga ada tempat penyimpanan yang bisa kita taruh pewangi kabin mobil, dan di belakangnya ada seat back pocket di kedua tempatnya yang berbentuknya jaring ya, jadi semakin sporty di bagian belakang ya. Dan di sini juga windownya sudah all auto dan all auto naik juga, jadi sudah all auto. Dan di sini ada tweeter, speaker, dan di sini juga bisa kita buat naruh seperti minuman ya. Di sini kita bisa naruh minuman, 1 buah minuman di cup holder. Dan sininya juga soft touch, semuanya sudah soft touch, sampai plafonnya juga soft touch dan warnanya hitam, keren sekali. Dan sini juga ada aksen hitam glossy yang sangat keren. Dan untuk misalnya kita yang nyetir, untuk melihat ke bagian belakang itu sangat susah karena
kacanya yang sangat landai, jadi ketutupan sama 2 buah headrest yang di sini. Iya. Jadi itu saja yang di bagian belakang. Yuk kita coba ke bagian supir dari Mercedes-Benz CLA 200 ini. Yuk kita coba. Oke, seperti biasa sebelum masuk, saya akan memperkenalkan kepada kuncinya seperti ini. Kuncinya ya khasnya Mercy pada zamannya. Nah, dia sudah dilengkapi dengan lock unlock dan juga membuka bagasi belakangnya yang belum electric tailgate. Jadi menutupnya harus manual. Nah, dia belum dilengkapi dengan keyless entry atau keyless smart key. Jadi dia masih harus mengunci manual dan spionnya akan menutup kalau kita kunci, dan suara klaksonnya akan berbunyi. Nah, kalau kita buka, spionnya tidak akan membuka, tapi spion ini akan membuka apabila kita colokkan kunci. Seperti ini. Kita masuk dan pintu ini sudah frameless. Oh ya maaf, dia akan terbuka apabila pintu terbuka. Kacanya sudah frameless, jadi seperti ini. Kalau kita tutup, dia akan menutup. Kalau kita buka, dia akan turun sedikit. Nah, tutup, dia akan naik sedikit. Nah, akan merapat. Kita buka, dan di bagian sini, lewat pintunya, dia sudah full soft touch ya, dari atas terus sampai ke paling bawah. Wow, Mercy memikirkan sedetail itu sampai ke paling bawah. Kecuali bagian sininya ya. Dalam sininya tidak terlalu ya. Dan di sini ada tombol lock kaca dan tombol electric mirror dan tombol untuk membuka kacanya yang sudah all auto. Dan di sini ada tombol untuk electric mirror, electric retract, dan kita mengatur electric mirror yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan di sini dia sudah dilengkapi dengan 3 buah memory seat. Wow. Dan ada tombol M yang artinya manual. Jadi kalau manual kita bisa atur-atur sendiri. Dan di sini ada tombol lock unlock. Dan handle-nya yang sporty banget. Yuk, kita coba masuk ke dalam. Iya. Kita tutup dulu pintunya. Nah, terasa kan dia akan naik sini. Ya, kita colokin dulu kuncinya. Seperti itu. Kontak on. Dan dengarkan suara mesinnya. Gokil sih ini suara mesinnya. Suara desingan mufflernya itu enak sekali didengarnya suaranya. Dan setirnya juga kalau ini terlalu maju atau terlalu naik, dia bisa diatur tilt dan teleskopik. Kita atur tilt dan teleskopik. Nah, sesuai posisi yang enak kita, dan joknya juga masih bisa dinaikin. Ini sudah jok yang paling naik. Sebentar, kita nyalain AC-nya dulu. Ini juga model AC-nya model yang X kayak gini ya, modelnya Mercy. Sebentar, seperti itu. Modelnya seperti itu. Dan di steering wheelnya masih model yang lama atau model dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Seperti ini steering wheelnya Mercy. Lalu yang barunya steering wheel Mercy itu seperti ini. Nah ya seperti itu. Nah tapi setirnya nggak apa-apa, sudah multifungsi, yaitu bisa untuk mengatur audio di sebelah kanan dan Bluetooth telepon dan voice command. Dan di bagian kiri ada pengaturan untuk MID-nya yang sudah digital full color. Kita atur banyak, dan ada digital speed-nya pakai km/h karena mobil ini bukan CBU lagi. Ya. Dan di belakangnya juga dia sudah dilengkapi dengan pedal shift karena dia sudah dilengkapi dengan 6-speed automatic transmission. Ya. Dan seperti biasa Mercy, knob shifternya ada di bagian sini. Untuk ke N kita tinggal ke atasin atau ke bawahin. Untuk ke D kita ke bawah. Untuk ke N balik. Untuk ke R ke atasin lagi, dan untuk ke N-nya turunin lagi, dan untuk ke P-nya tekan yang silver sini. Nah,
seperti itu. Dan juga instrumennya warnanya bagus ya, warnanya silver perpaduan dengan abu-abu dan merah di situ. Keren sekali sih ini. Di atasnya juga ada temperatur dan juga waktu di atasnya. Keren sekali. Nah, di bagian konsol tengahnya dia sudah dilengkapi dengan banyak fitur, yaitu di sini ada untuk pengaturan si head unitnya di sini, pengaturan head unit di sini, dan ada center console di tengahnya yang lumayan dalam, jadi kita bisa naruh banyak barang-barang di sini di center console. Ya, kita tutup lagi, dan dia juga sudah ada 2 buah akomodasi cup holder seperti itu. Dan ada tempat penyimpanan lagi dan tempat penyimpanan lagi. Jadi bagian tengahnya dia clear karena dia nggak ada tuas transmisi ataupun tuas handrem. Karena tuas handremnya ada di bagian sini. Seperti Mercy yang lainnya. Turunin, naik, tarik untuk matikan handremnya dan tekan untuk menyalakan handremnya. Seperti itu. Ini ada nyamuk. Nah, ya, di bagian sebelah kanan adalah campuran ya. Jadi ada untuk sen dan lampu dim dan wiper di sini. Untuk mengatur wiper di sini, tapi sayangnya belum bisa diatur interval waktunya. Sayangnya itu dong. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan speed limit. Apa itu speed limit? Jadi apabila di tol kecepatan maksimalnya adalah 100 atau 80, kita bisa speed limitin di 80 km per jam. Nah, 80 km per jam, jadi mau kita gaspol juga, dia bakal berhenti di situ. Kita rem, dia akan ke 0, kita gaspol, dia akan berhenti di 80. Tapi itu tergantung kita ngeset speed limitnya di mana ya. Bisa kita matiin lagi. Nah, seperti itu. Bukan seperti cruise control. Seperti itu. Dan di bagian tengahnya yang saya tidak suka adalah layar head unitnya yang sangat-sangat kecil menurut saya ini. Kecil banget, dan kita bisa atur dari sini ataupun dari tengah sini. Seperti itu. Ini bisa kita atur back, ada shortcutnya back, dan tanda bintang artinya bila kita suka sama radionya, kita bisa pencet tanda bintang, jadi radio itu ke save. Seperti itu. Ini dia belum touchscreen, yang saya tidak suka. Oh, padahal ini 2016 tapi dia belum touchscreen. Tapi untuk bagian dashboardnya dia sudah soft touch, kecuali bagian sininya yang dia ada aksen warna silvernya yang sangat-sangat keren ya. Dan sini juga ada glove box yang sudah soft opening dan dalamnya blue, tapi kecil sayangnya. Tapi keren banget sih ini mobil, keren banget. Sini dia ada tombol untuk mematikan dan menyalakan yang namanya sensor parkir belakang. Dan di sini juga bisa kita matikan atau kita nyalakan active stop and go. Jadi apabila kita ngerem di lampu merah, dia akan kita injek rem terus di lampu merah, dia akan mati mesinnya. Dan kita lepas rem, dia akan langsung otomatis nyala sendiri. Dan dengan responsif dan cepat nyalanya. Keren sekali. Sini ada lampu hazard. Dan di sini ada pengaturan untuk volume dari head unit dan on off head unit ini. Dan ada micro SD. Keren banget, dan juga ada slot untuk CD di sini. Dan ini MID-nya, pengaturannya ada trip, navigation, audio, sama atau telepon, Bluetooth seperti itu bisa kita lihat dari MID. Jadi kita nggak perlu capek-capek nengok seperti ini. Jadi kita tetap bisa fokus ke depan, tinggal ngelirik doang. Keren sekali kan? Tripnya kita bisa lihat ya, coba kita lihat. Trip, oke. Navigation, oke. Kita bisa lihat navigation ya, dan segala macamnya kita bisa lihat di sini. Keren sekali ini mobil, sangat futuristik ya. Dan di bagian sini juga pengaturan tempat duduknya juga banyak seperti ini. Ini maju mundur, naik, turun naik, dan reclining, juga menaikkan dan menurunkan headrest. Oh maaf, ini nggak bisa. Ini cuma ada
tombolnya, tapi dia tidak bisa digerakin karena dia joknya yang berbentuk jok racing atau seperti jok Recaro seperti itu. Seperti ini. Joknya yang sangat keren dan sanggahan pinggir-pinggirnya yang enak banget. Sanggahannya ini kalau misalnya kita nikung-nikung nih enak banget dan responsif. Ini keren mobilnya. Sangat-sangat keren. Ini di bawah juga dia sudah ada tombol untuk menyalakan dan mematikan AC, tapi sayangnya dia belum digital ya, dia masih putar-putaran kayak gini, tapi dia udah lengkap. Dia sudah ada arah semburan dan front defogger dan rear defogger juga dia ada. Tapi dia sayangnya belum auto ya, karena dia belum digital. Tapi nggak apa-apa lah, keren juga. Dan di bagian atas dia sudah dilengkapi dengan sun visor dan juga vanity mirror dan juga lampu, dan ada card holdernya. Ini ada hand grip model retract di keempat sisinya. Ini ada lampu baca yang bisa kita matikan dan nyalakan secara manual atau secara otomatis apabila mobil terbuka, pintu mobil terbuka. Sini ada untuk menyalakan semua lampu yang ada di dalam kabin mobil ini. Bisa kita matikan, dia akan langsung mati. Keren sekali kan? Ya, itu doang mungkin di bagian dalam mobil. Kesimpulannya adalah mobil ini sangat-sangat enak, tenaganya enak, dan untuk dipakai harian juga enak, untuk dipakai mahasiswa dan orang-orang yang udah kerja untuk pakai harian ini enak banget. Kelihatan banget mobilnya keren, irit, tenaganya gokil. Ini keren banget sih untuk dipakai, lengkap semuanya. Oh iya, di bagian kanan khasnya Mercy, pengaturan lampunya di sini ya. Pengaturan lampu dan pengaturan fog lampnya di rear fog lampnya di sini. Nah, seperti itu. Ya, cukup sampai situ, kesimpulannya oke banget ini untuk dipakai harian. Oke guys, gimana menurut kalian review kali ini? Mercedes-Benz CLA 200 yang mesin 1600 cc turbocharged, bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang mau request untuk saya review mobil apa juga bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.